Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan posting. Yuk kita simak. Nah, kita masuk ke pembahasan jurnal dan posting nih. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Yusuf Al-Haryono 1992. Manfaat jurnal dan posting yaitu alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi. Yang kedua, alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis. Yang ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Yang keempat, menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Hal-hal yang perlu diingat dalam memindahkan ayat-ayat buku harian ke buku besar yaitu keperkiraan mana harus dibukukan, pada sisi debit atau kredit dilakukan pembukuannya, tanggal berapa pembukuan dilaksanakan, berapa jumlah uang yang dibukukan, bagaimana uraian pembukuannya. Nah, bentuk jurnal ada tanggal, nama rekening dan keterangan, nomor rekening, jumlah, ada debit dan kreditnya. Pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal adalah sebagai berikut. Kolom 1 untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom 2 untuk mencatat nama rekening yang didebit dan nama rekening yang dikredit. Yang ketiga, untuk mencatat nomor rekening yang didebit maupun rekening yang dikredit. Yang keempat, mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan ke dalam rekening yang namanya telah tertulis pada kolom. Yang kelima, untuk mencatat jumlah rupiah yang telah tertulis pada kolom nomor 2. Jurnal tanggal 11 November, nama rekening dan keterangan, kas modal Amir, setoran modal dari Tuan Amir, peralatan kantor, kas, pembelian mesin tik, nomor rekening, jumlah debit 100.000, kas 200.000, kredit modal 100.000, kas 25.000. Posting, proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Kode rekening, apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening biasanya diberi kode berupa nomor. Neraca saldo, saldo adalah selisih antar jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Saldo sama dengan jumlah saldo rekening sisi debit besar daripada jumlah sisi kredit. Saldo kredit sama dengan jumlah sisi saldo rekening sisi kredit besar daripada jumlah sisi debit. Saldo menggambarkan jumlah yang tersisa pada suatu saat tertentu. Kesalahan pembukuan, kesalahan dapat ditemukan dengan cara yaitu melalui prosedur pemeriksaan pembukuan, ditemukan secara kebetulan melalui neraca saldo. Langkah-langkah untuk menelusur kembali yaitu periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan
Membandingkan rekening di neraca saldo dan buku besar, mungkin ada rekening yang terlewatkan. Periksa kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit, apakah seimbang. Membandingkan semua angka di buku besar dengan buku jurnal, perhatikan apakah ada angka yang tidak sama. Periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Koreksi kesalahan. Kesalahan-kesalahan tidak boleh dikoreksi dengan cara menghapus, sebab bekas-bekas menghapus akan menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, kesalahan-kesalahan bisa dilakukan dengan tinta merah. Yang ketiga, kesalahan dibuat garis lurus agar terlihat rapi. Yang keempat, apabila kesalahan menjurnal sudah dibukukan ke buku besar, maka koreksi harus menggunakan dengan jurnal koreksi. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.